Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Vantem. Saya dari Lembaga Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, tingkat 1, semester 2, kelas B. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Katekesi Umat, Langsung saja, katekesi umat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu yang pertama sejarah dan pengertian katekesi umat, yang kedua tujuan katekesi umat, dan yang ketiga proses katekesi umat. Kita bahas dari sejarah dan pengertian katekesi umat. Dalam sejarah katekesi umat terdapat 4 bagian, yaitu atau dibagi dalam 4 bagian, yaitu PKKI yang pertama yang muncul pada tahun 1977. Itu berbicara tentang munculnya gagasan katekesi umat sebagai arah katekesi umat di Indonesia masa kini. Dan yang kedua, PKKI yang kedua, yaitu berbicara tentang itu muncul pada tahun 1980. Itu berbicara tentang kembali ditegaskan gagasan katekesi umat dari PKKI yang pertama agar lebih operasional. Dan PKKI yang ketiga masih berbicara tentang itu muncul pada tahun 1984 dan berbicara tentang pembinaan katekesi umat. Dan yang terakhir yaitu PKKI yang keempat yang muncul pada tahun 2004, itu masih berbicara tentang katekesi umat. PKKI yang kedua menghasilkan rumusan katekesi umat yang terdiri dari 6 hal pokok atau 6 bagian, yaitu yang pertama, katekesi umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Dan melalui kesaksian, iman itu diteguhkan dan dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekesi umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita, dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Di dalam katekesi umat, kita menghayati iman kita akan Yesus Kristus dengan mendasari penghayatan iman melalui gereja. Yang ketiga, yang berkatekesi itu adalah umat. Kristus menjadi pola di sini Kristuslah yang menjadi pola hidup pribadi, juga menjadi pola kehidupan kelompok, baik di dalam kelompok basis, di dalam kelompok sekolah, maupun di dalam perguruan tinggi. Katekesi umat sering disebut katekesi dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekesi yang menjemaat ini, yang keempat, dalam katekesi yang menjemaat ini, pemimpin katekesi bertindak terutama sebagai pengaruh dan pelancar atau fasilitator, yang di dalamnya membangkitkan, dan tugas dari pemimpinnya itu yang pertama, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara atau berani berkatekesi. Yang berikut juga menciptakan suasana lebih komunikatif atau lebih santai dalam berkatekesi. Yang kelima, katekesi umat merupakan komunikasi iman dan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung, yaitu yang pertama, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana dalam berkatekesi penuh keterbukaan.
Bagian yang keenam yaitu tujuan komunikasi iman dalam katekesi umat. Dalam katekese, tugas seorang iman yaitu yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman terang tentang hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, kita semakin sempurna beriman, beramal, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, pola kita semakin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas, mewujudkan tugas gereja setempat, dan mengokohkan gereja semesta. Dan yang kelima, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI yang kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekesi umat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, subjek katekesi umat atau peserta. Yang kedua, berguru kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekesi umat yaitu saling membantu atau sharing, menggali makna kehidupan dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan yaitu menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan sekitar. Yang berikut adalah tujuan katekesi umat. Di dalam tujuan katekesi umat terdapat dua bagian, yaitu membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengadakan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang berikut, proses katekesi umat. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses katekesi umat, yaitu langkah yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekesi umat. Langkah yang kedua yaitu menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah atau firman Allah dalam kitab suci dan mempunyai peran amat penting dalam katekesi umat. Langkah yang ketiga yaitu memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah yang berikut langkah pertama dan langkah kedua masih bertujuan supaya kita lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Katekesi umat selalu berujung pada aksi nyata. Yang berikut yaitu keunggulan katekesi umat. Keunggulan katekesi umat ada 4 bagian yang bisa kita tempuh dalam keunggulan katekesi umat, yaitu yang pertama, katekesi umat disebut katekesi dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Sehingga umat menjadi subjek katekesi dengan umat menjadi subjek katekesi. Dengan demikian, memungkinkan semua umat dapat berperan aktif
dalam berkatekese. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat untuk menyadari bahwa Allah benar-benar hadir dan berkarya dalam kehidupan nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat tersebut, umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan menjadi sangat terbuka. Demikian materi yang dapat saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih.